Jarot kemudian seperti mencoba untuk mengcover Ahok. Artinya begini, mulai dari pengambilan nomor urut. Ya, Pengambilan nomor urut yang pidato kan Pak Jarot. betul. Kemudian kita tahu bersama pada akhirnya Pak Jarot lebih banyak turun ke lapangan karena Pak Ahok lebih banyak di rumah Lembang. Kemudian yang berhadapan dengan penghadang-penghadang akhirnya orangnya namanya Jarod Saiful Hidayat. Ini kan suatu fenomena yang menarik. Tidak terjadi sama pasangan yang lain. Hanya terjadi di pasangan nomor urut 2. Ini memang pembagiannya seperti itu? Ya enggak lah, mengalir aja lah. Saya dengan Pak Ahok itu kan pasangan ya. Berarti harus saling melengkapi, saling sinergi satu sama lain ya. Ya, Pak Ahok jelas mempunyai kekuatan. Ya. Tapi Pak Ahok juga mempunyai kelemahan. Ya. Kami akan tutup kelemahan itu, kekurangan itu. Jarod juga begitu. Jarod juga punya banyak kekurangan ya. Tapi Jarod juga paling tidak ya juga punya kekuatan. Ya, Pak Ahok bisa menutupi kami punya kelemahan. Pasangan yang baik kan begitu. Ya. Ya. Saling melengkapi dan saling Nah. menjaga. Jadi kalau pada akhirnya nanti sidang menimbulkan vonis terhadap Ahok, berarti Jarod akan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Kalau misalnya pasangan ini menang, terpilih. Kami tidak pernah berpikir seperti itu ya. Kita selalu berpikir yang positif lah. Berdoa itu doa yang baik. Ya. Kami berharap vonisnya otomatis dong. Pak Ahok tidak bersalah. Oke. Kan begitu kan? Makanya doa-doa yang baik gitu aja. Tapi walaupun begitu, seorang Jarod Saiful Hidayat pun dalam kondisi tertentu, dan ini tidak dialami oleh calon wakil gubernur lainnya, terancam untuk jadi gubernur di 2017 sampai 2022. Jika seandainya pasangannya terbukti bersalah dan kemudian harus masuk dan harus menjalani hukuman, di saat yang sama pasangan ini dinyatakan menang oleh hasil pemilu. Begitu kan kira-kira, Pak? Kami tidak punya pikiran seperti itu ya. Ya. Kami dengan Pak Ahok itu suka, senang, itu harus dijalani bersama. Seorang sahabat, seorang saudara, seorang teman yang sesungguhnya adalah ketika sahabatnya sedang mengalami ujian. Dia harus hadir. Ya. Ketika sahabatnya dalam kondisi bahagia dan senang, seorang teman tidak perlu ya menampakkan diri ke sahabatnya. Sama ketika saudara Anda atau keluarga Anda ada yang meninggal dunia, pernah tidak Anda mengundang orang lain untuk datang melayat? Ya, tidak pernah. Mereka akan datang dengan sendirinya. Ketika Anda mengalami ujian, sakit misalnya ya, maka teman-teman Anda akan datang memberikan support kepada Anda, ya, tanpa diundang. Tetapi ketika Anda dalam kondisi bahagia, menikahkan anak katakanlah, pasti teman-teman Anda akan Anda undang. Tanpa diundang, dia tidak akan datang. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kau mempunyai seorang teman, mempunyai seorang sahabat, dan dia mengalami kesusahan, kamu harus ada di sampingnya dan memperkuat dia. Itu aja setuju. Dan itu seperti itu hubungan Anda dengan Basuki Cahayapurnama? Bukan hanya dengan Basuki Cahayapurnama. Dengan Anda pun juga seperti itu. Dengan orang lain pun juga seperti itu. Ya, saya mempunyai seorang sahabat yang baik ketika saya jadi wali kota. Ya, dan yang bersangkutan itu tertimpa musibah. Dia harus masuk penjara. Ya, saya tetap datang. Saya tetap berhubungan baik sama keluarganya. Setiap lebaran saya pasti datang ke situ. Ya. Ketika itulah butuh penguatan. Nah, inilah saya minta. Inilah yang sebetulnya nilai-nilai yang ada pada kita sebagai orang Timur. Dan sekarang banyak dilupakan. Pak Jarod, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ini masih perjalanan, masih beberapa bulan lagi. Dan kita lihat seperti apa nanti pergerakannya di lapangan. Yang jelas, orang menjadi sangat familiar dengan seorang Jarod Saiful Hidayat karena belusukannya itu sekarang. Dan berhadapan dengan para penghadang-penghadang. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih waktunya. Ya. Tak ada yang menyangka sebelumnya, elektabilitas calon petahana ibu kota yang dulu seakan mustahil terkejar, kini berbalik dan tergerus.
Penodaan agama menjadi kata-kata yang kian populer hingga merangsek ke panggung politik. Kini gesekannya terus memanas. Opini publik bergerak kian liar. Implikasinya, dinamika politik pun kian sulit terprediksi. Bahkan anomali terjadi saat data kinerja tak lagi berbanding lurus dengan elektabilitas. Bisa jadi petahana membangun asa hadirnya momentum yang mengembalikan keadaan. Sambil berharap rasionalitas pemilih berpihak pada mereka. Saya Alvito Dinova Gintings, sampai jumpa di AFD Now berikutnya.